Horas menjua untuk kita semua. Ini adalah bagian kelima video untuk penyanggahan atas kritik penyesatan Guru Gembul di laman YouTube-nya. Kita sudah mencoba menghubungi Guru Gembul, dia sudah menjawab, tapi sepertinya tidak ada gunanya kita lanjutkan dalam diskusi langsung, karena sepertinya sumber-sumber Guru Gembul tidak berdasarkan sumber primer, tapi dia mengutip dari laman lain atau situs online, juga Wikipedia. Jadi dia tidak lakukan verifikasi. Sementara di Wikipedia sendiri banyak sekali orang mencatat sejarah tentang Batak itu asal-asalan. Misalnya komentar satu orang tua saja sudah dianggap bagian sejarah. Jadi hati-hatilah dengan Wikipedia, terutama yang berhubungan dengan sejarah Batak ataupun Sumatera pada umumnya. Orang pedalaman yang dimaksud itu tidak pernah tercatat memberikan nama untuk mereka sendiri. Jadi kita tidak pernah tahu nama mereka itu aslinya seperti apa. Jadi disebutkan orang pedalaman sendiri tidak mempunyai catatan penyebutan namanya sendiri. Adakah suku bangsa di Nusantara ini mencatat penyebutan namanya sendiri? Ya, maksud saya tetap suku bangsa yang bertahan sampai pada hari ini seperti Batak. Jadi saya juga bingung atas pernyataan Guru Gembul ini. Kemudian di sini ada saya sajikan nama-nama tua yang ada di Sumatera yang berhubungan dengan daerah Batak. Yang pertama ya Tapro Bahna, itu adalah nama tua Sumatera. Kemudian Barus sudah dikenal ribuan tahun sebagai pusat perdagangan, terutama kapur barus, kemenyan, dan emas. Kemudian ada Kerajaan Paneh, tertulis di inskripsi Tanjur, dan ini juga tidak dikenal sejarawan tanpa inskripsi Tanjur. Kemungkinan lokasinya adalah di Asahan, Sumatera Utara, pantai timur saat ini. Kemudian Batak adalah nama atau label yang disematkan yang paling tua untuk menyebutkan penduduk Sumatera Utara, terutama pedalaman. Jadi sebelum itu nama atau label itu tidak jelas apa. Jadi nama ini yang paling tua. Untuk menyatakan ini adalah sematan dari luar atau ada dari dalam, ya sejauh ini tidak ada buktinya itu penyematan dari luar. Sementara Daniel Perret, seorang arkeolog Prancis, itu menjelaskan bahwa nama Batak itu memang tidak pernah dikenal sebelumnya, tetapi baru dilegalkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Luar biasa. Dia mengutip pernyataan Daniel Perret yang berasal dari history.id. Tidak ada pernyataan seperti itu dalam buku Daniel Perret yang menyatakan nama Batak tidak kenal sebelum zaman Belanda. Tapi nama Batak sebagai label untuk orang-orang yang belum Islam atau pedalaman, dan Melayu untuk penduduk pantai timur yang sudah Islam, itu benar ada pembeda itu pada zaman Belanda. Jadi kemudian dia hanya mengutip history.id. Tolong Guru Gembul, belilah buku Daniel Perret, Kolonialisme dan Etnisitas di Sumatera Timur Laut, agar kamu tidak merusak nama baik Daniel Perret, karena ini termasuk pembunuhan karakter dengan menyatakan pernyataan yang tidak dia sebutkan, sementara Anda mengutip dari halaman yang tidak bertanggung jawab juga seperti historia.id. Dalam buku Daniel Perret tersebut, ini ada satu halaman bertuliskan seperti ini, bagian kedua, pandangan-pandangan tentang identitas dari sudut pandang para penjelajah menuju sebuah percobaan dekonstruksi. Jadi bukan percobaan rekonstruksi ya. Kita akan coba menggali Melayu pesisir dan Melayu pedalaman yang menurut Guru Gembul ini dikutip dari Daniel Perret. Kita akan mencoba menggali nama Batak yang disebut oleh Guru Gembul itu adalah buatan pemerintah Belanda untuk memecah belah Melayu pesisir dan Melayu pedalaman. Ini maaf untuk ya saudara-saudara kami Melayu. Kita hanya menggali dasar sejarah. Silahkan menyampaikan jika ada fakta sejarah yang berbeda dengan dari saya sampaikan, karena ini berhubungan dengan komen Guru Gembul yang mengutip dari Daniel Perret. Disebut Daniel Perret menyebut di halaman historia.id. Saya tidak yakin Daniel Perret pernah menulis di halaman historia.id ini. Oke, kita mulai dari tahun 1291. Saat itu ada kerajaan Fanjur yang kita kenal sebagai Barus, disebut bangsa pemuja berhala di pantai barat Sumatera. Mereka mengagungkan Gerindan. Kemungkinan ini adalah Kubilai Khan. Jadi ini ya, catatan ini diambil dari perjalanan Marco Polo yang singgah di Sumatera. Dari 6 kerajaan yang disinggahinya, 2 tidak disinggahinya, dia membuat catatan. Jadi di Barus dia tidak membuat catatan adanya pemukiman Muslim, tapi di Perlak, di sekarang daerah Aceh, dia menyatakan ada pemukiman Muslim di situ. Jadi Perla itu disebut dalam buku Daniel Perret sebagai Sumatera bagian utara. Jadi jangan kita tersesat, Guru Gembul tersesat. Sumatera bagian utara itu meliputi Aceh, tapi Sumatera Utara itu tanpa Aceh. Selanjutnya kita masih membahas tentang orang pedalaman sama orang pantai. Tahun 1515, Suma Oriental Optomi Pires mencatat negara-negara kerajaan di Sumatera yang berbaris dari pantai timur, dari Aceh sampai ke Lampung, kemudian kembali ke Aceh. Dan dia disebutkan di situ adalah ada negara Batak, yaitu diantara Pasai dan Aru. Editor buku itu menyatakan
Raja Batak Tomyam kemungkinan adalah Raja Tamiang di Aceh saat ini, dan Tamiang itu tidak jauh sekali dari pantai, masih dari dataran rendah, dan disebut juga dia mempunyai perahu dan menguasai perdagangan di airnya. Juga ada kapal untuk memantau perairan. Kemudian di sini juga ada dikenal tulisan nama Tanah Malayu menunjukkan lokasi, yaitu di daerah Palembang. Silahkan baca lihat di screenshot di bawah ini deretan kerajaan itu. Masih tentang orang pedalaman dan orang pantai, tahun 1539 buku perjalanan Fernand Mendes Pinto yang dicetak tahun 1653 menyebutkan Pananiu, pusat kerajaan Batak, ada di sisi lain Laut Mediterania. Jadi perkiraan saya itu ada di Melewah atau sekitar Pidi, pantai barat Aceh saat ini. Jadi disebut juga seperti dalam video sebelumnya sanggahan saya, Anggisuri Timur Raya Raja Batak meminta bantuan untuk keamanan kapalnya dan perahunya di sepanjang perairan kepada Portugis. Dia mempunyai barang-barang untuk diperdagangkan. Jadi Raja Batak Tomyam dicatat oleh Tommy Pires dan dicatat Pinto Anggisuri Timur Raya sama-sama mempunyai armada perdagangan. Di sini saya tunjukkan di manakah wilayah Pananiu itu. Jadi Pinto berlayar dari Malaka menuju Laut Mediterania. Laut Mediterania ada sebutan untuk semua lautan yang berhubungan ke Laut Mediterania termasuk Selat Malaka. Kemudian sampai dia di Kerajaan Pedir, dari sana dia bergerak ke sisi lain daripada perairan. Jadi sampai di Turban. Jadi di sini ada juga jarak-jarak dari Turban ke Istana Raja Batak disebut. Kemudian ke tahun 1660 ini masih tentang orang pedalaman dan orang pantai. Vincent Leblanc menulis kerajaan atau negeri-negeri di Sumatera. Jadi dia juga mencatat Batak di antara Pacem dan Daru, ya Batak disebut Bara. Kemudian juga ada tanah Melayu di dekat Palembang. Sumber ini adalah William Marsden. Jadi ini tidak sumber primer tapi sumber sekunder. Saya belum menemukan buku Vincent Leblanc. Sepertinya ini mengutip atau mirip dengan catat Tommy Pires. Ini masih tentang orang pedalaman dan orang pantai tahun 1783. William Marsden dalam buku History of Sumatra. Selanjutnya kita akan mengutip semua dari William Marsden. Menyebut adanya semenanjung Melayu di seberang Selat Malaka sebagai batas Sumatera bagian timur laut. Jadi semenanjung Melayu di Malaysia saat ini sudah dikenal pada tahun 1783 setidaknya. Masih tahun yang sama dari buku yang sama, William Marsden sudah menulis adanya istilah yang membaca tulisan Arab menjadi Melayu. Jadi katakanlah sudah Islam menjadi Melayu. Tetapi Pangeran Sungai Lamo, pemimpin Rejang yang sudah masuk Islam, menolak disebut Melayu dan lainnya kecuali disebut penduduk asli Sumatera. Jadi pelabelan itu sudah ada sebelum zaman Belanda, tetapi beberapa raja menolak. Tidak semua menerima, asal sudah Islam, sudah bisa baca Arab, itu Melayu. Masih dari buku William Marsden, ya, dia menyebut batas-batas negeri Batak, yaitu daerah Aceh, Pasaman, dan Rau. Beliau tidak menuliskan adanya pemukiman Melayu di pesisir Sumatera Utara atau pemukiman yang maksud saya ini adalah yang dikuasai orang-orang Melayu. Danau Toba dan penghuninya sudah dimulai dibicarakan, meskipun dia tidak tahu nama danau itu, dia hanya menulis Great Lake. Masih dalam buku William Marsden, di Batubara disebut bagian negeri Batak. Jadi Batubara itu adalah pantai timur dekat Asahan. Jadi belum dikatakan saat itu sebagai wilayah Melayu. Masih dari buku William Marsden, History of Sumatra, dia menuliskan ada pemukiman Melayu di Barus. Sepertinya ini merujuk kronik Barus, yaitu sejarah Tuanku Badan dan raja-raja Barus, yaitu Kronis Barus Hulu dan Barus Hilir. Jadi Barus Hulu ini dia katakan rajanya itu bermarga Perdosi asli Batak, dan Barus Hilir disebut dalam kronik itu sebagai pendatang dari daerah Minang Tarusan, disebut Minangkabau. Tapi hal ini juga dibantah keluarga dari Ibrahim Shah Pasaribu, karena mereka menyatakan leluhurnya mereka dari Barus berangkat ke Tarusan, dari Tarusan kembali ke Barus. Jadi mereka bukan disematkan marga Pasaribu maksudnya, tetapi adalah Pasaribu asli. Masih dalam catatan William Marsden, jadi Batak ini adalah termasuk salah satu bangsa yang saat itu menyatakan mereka adalah penduduk paling asli di Sumatera. Jadi sudah ada perbaikan tentang batas, yaitu dalam kurung dibuatnya yang benar adalah Batak. Jadi sudah ada pembenaran saat itu, seperti juga dalam video sebelumnya. Masih juga kita mengutip William Marsden dalam History of Sumatra.
Pengakuan atas Batak ini sudah ada di Pasaman. Penduduk Pasaman mengaku mereka adalah Batak yang masuk Islam dan bercampur dengan Melayu yang dipimpin oleh Datu. Jadi pengakuan leluhur mereka adalah Batak, dan pengakuan adanya Melayu di Pasaman sudah tercatat tahun 1783. Belanda, apa faedahnya untuk memecah belah orang-orang di sana agar mereka gampang ditaklukkan? Jadi orang-orang Belanda itu kemudian mengidentifikasi dan memberi nama bahwa orang-orang yang ada di pesisir itu disebutnya orang-orang Melayu, sedangkan orang-orang di pedalaman itu disebutnya orang Batak. Jadi disebut label pemecah belah juga saya kurang kurang cocok, karena raja-raja di pesisir termasuk seperti orang Batak saling bersaing satu sama lain, sehingga Belanda mendukung satu raja yang menjadi musuh raja lainnya, dan begitu raja-raja lain itu takluk, membesarkan kerajaan-kerajaan itu menjadi bawahannya. Jadi mereka bekerjasama dengan sultan-sultan Melayu yang sudah Islam sebagai jembatan untuk menjajah, dan mereka membesarkan kerajaan-kerajaan Melayu itu yang tunduk pada mereka. Juga ini sampai berimbas ke Tanah Karo dan Simalungun. Sementara di Tapanuli, Belanda menjajah langsung tanpa penguasa lokal atau raja-raja lokal, di mana raja-raja di Tapanuli itu harus melapor ke ketua nagari ini yang mengkopi dari daerah Minangkabau untuk menutup kesenjangan tidak adanya kecamatan, kemudian ada kontrol di tempat daerah. Jadi Belanda melakukan pemerintahan langsung di daerah Tapanuli, berbeda dengan daerah Melayu pesisir juga dengan Tanah Karo dan Simalungun. Demikian dulu untuk saat ini Horas Menjuah-Juah. Jangan lupa subscribe, sukai, bagikan, komentari. Tunggu bahasan kami untuk video selanjutnya. Terima kasih.